Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnul Amali dari kelas 1 ED 4 TMPP. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan belajar atau kita akan belajar bersama tentang menggunakan modul aset CMMS menggunakan column EAM, yang dimana modul tersebut yaitu sebuah perusahaan. Kita akan menginputkan aset-aset yang ada di perusahaan ke dalam CMMS agar memudahkan kita untuk memaintenance suatu perusahaan lewat CMMS tersebut. Untuk itu saya sudah menyiapkan sebuah tabel, di mana tabel tersebut itu merupakan aset-aset yang ada di sebuah perusahaan seperti ini. Data jenis alat atau tipe asetnya, nanti kita memasukkan kode, yaitu kode gedung, ruang, ECG, ronsen, dan tensimeter. Deskripsinya yaitu bangunan rumah sakit umum, ruangan, ECG, pesawat ronsen atau perawat ronsen, tensimeter. Untuk data asetnya kita ada kode aset, EMG, bedah, ICU, poli, tipe asetnya, ruangan, deskripsi, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan memasukkan kolom ini atau kita menginputkan semua yang ada di kolom ini ke CMMS tersebut. Mari untuk langkah pertamanya kita buka CMMS tersebut terlebih dahulu. Nah, untuk langkah pertama kita buka exam PP terlebih dahulu. Runningnya itu menggunakan yaitu sistem Avast dan MySQL. Untuk webnya kita buka Google Chrome, kita buka column atau kita ketikkan localhost /cmms/index.php. Kita buka, kita masukkan username dan passwordnya. Kemarin kita menggunakan username admin dan passwordnya. Kita login. Nah, untuk tampilan awal setelah login itu seperti dulu, yaitu dashboardnya kelihatan semua. Kita bisa mengklik pilihannya work order, schedule, asset, PM, inventory, dan lain-lain. Untuk meng-close tab-tab yang di atas, kita hanya tinggal mengklik titik yang ada di pojok kirinya, pojok kanannya. Kita klik, maka tab tersebut akan tertutup. Kali ini kita akan menggunakan tab atau pilihan aset, di mana aset ini nanti kita akan menginputkan tabel-tabel ini ke dalam CMS tersebut di aset tersebut. Pada tampilan modul aset ini, kita menggunakan modul aset, maka tampilan awalnya akan seperti ini, karena kita saat menginstal itu akan sudah termasuk ini. Semua ini ada karena kita sudah menginstal column EAM dan XAMPP dan memasukkan jenis perusahaan yang mau kita rawat. Kemarin saya menggunakan perawatan RS atau perawatan rumah sakit, maka data-data aset ini mungkin berisi tentang aset-aset tentang yang ada di rumah sakit, in service, location-nya, produk area, office area gitu. Untuk itu kita mari menambahkan aset list atau aset-aset yang ada di tabel tersebut. Untuk menambahkannya kita bisa mengklik pojok kiri atas ini, klik ada tulisan bawah tulisan aset ini, ada tulisan new dan tanda plus. Kita klik satu kali. Kita cancel video dulu, ada yang lupa. Kita klik save, kita klik new lagi. Yang terakhir itu tensimeter.
Udah ada 5 buah tipe aset: gedung, ruang, ECG, rongsen, dan tensimeter. Ada ini tipenya gedung, keterangannya bangunan rumah sakit umum; tipe ruang, keterangannya ruangan; tipe ECG, keterangannya ECG; tipe rongsen, keterangannya yaitu pesawat rongsen; tipe tensimeter, keterangannya tetap tensimeter. Untuk selanjutnya kita akan menginputkan aset listnya yang tadi. Yang pertama kita masukkan aset list, kita klik new, yaitu kita akan memasukkan data aset. Data asetnya terdiri apa saja? Data asetnya terdiri dari kode asetnya EMC, tipe asetnya yaitu tipe ruangan, deskripsinya ruang emergensi, bedah, deskripsinya ruang bedah, ICU, deskripsinya ruang ICU, dan poli, deskripsinya yaitu ruang poliklinik. Mari kita inputkan. Kita masukkan atau kita ketikkan EMG, ruang emergensi. Untuk keterangannya kita masukkan ruang emergensi. Untuk aset kategorinya itu karena ini lokasi, maka aset kategorinya kita rubah location, dan tipenya kita bisa klik. Tipenya tadi kan ruang, maka kita klik ruang, kita klik select, nanti akan ini, lalu kita save. Kita klik save. Nah, sudah masuk aset nomor EMG, tipenya ruang, aset status in service, aset kategorinya location, ruang emergency. Kita klik new lagi untuk menambahkannya. Yang kedua tadi itu bedah, ruang bedah. Aset nomornya bedah, notenya ruang bedah. Location, tipenya tadi ruang, tetap sama ruangan, kita save. Kita cek dulu aset nomor bedah, keterangannya ruang bedah, aset priority-nya critical, in service, ruangan, location, lalu kita save. Nah, sudah ada 2, kita klik new lagi. Yang ketiga yaitu ICU, keterangannya ruang ICU. Untuk tipenya tetap sama, yaitu tetap tipe ruang. Aset kategori kita ganti location dan kita save ulang. Kita masukkan yang terakhir, poli. Untuk keterangannya ruang poliklinik. Tipe asetnya tetap sama ruang, kita ganti aset kategorinya location. Jika kita punya foto, maka bisa ditambahkan di sini aset foto, terus owner usernya yang punya siapa, serial numbernya berapa, bisa dimasukkan semua. Karena saya tidak mempunyai foto, ownernya belum mengetahui siapa, serial numbernya berapa, saya nggak isi, saya kosongin. Untuk cost, semuanya ada pembiayaan perbaikan berapa, maintenance material cost-nya berapa, kita bisa masukkan semua. Kodenya, kode cost itu berapa, itemnya apa saja, deskripsinya, TIP-nya apa saja, bisa dimasukkan semua. Jika kita sudah fix atau kita sudah mempunyai data yang lengkap. Ini saya memasukkannya hanya untuk percontohan saja. Nanti jika Anda bekerja di suatu perusahaan di bagian purchasing, biasanya Kalam EAM ini sangat penting di bagian purchasing atau di engineering atau bagaimanapun itu, tinggal di perusahaan manapun itu penempatnya, biasanya Kalam EAM sangat penting untuk maintenance atau mengkoordinasi maintenance pada suatu perusahaan. Kita lanjutkan, kita save ya. Nah, ini sudah 4 yang sudah saya inputkan. Selanjutnya kita akan menginputkan yang bagian daftar peralatan.
Selanjutnya kita akan menginputkan daftar peralatan yang ada di perusahaan tadi atau di rumah sakit. Kita tetap di asset list, kita klik new, kita masukkan aset numbernya, kode asetnya ECG 001, kita copy aja. Untuk keterangannya yaitu ECG Fukuda. Tipenya ECG. Untuk location asetnya kita tadi ECG itu di di ruang IMC, maka kita masukkan di IMC emergency. Kita cek terlebih dahulu aset numbernya ECG 001, keterangannya ECG Fukuda, tipenya ECG, location asetnya di EMC. Setelah kita mengecek ulang, kita bisa save. Untuk selanjutnya kita tambahkan lagi yang kedua yaitu ECG 002. ECG Fukuda. Tipenya ECG. Tipe asetnya kita ECG, ruangan atau aset lokasinya tetap sama yaitu di IMC. Kita cek ECG 002, keterangannya ECG Fukuda, tipenya ECG, location asset IMC. Kita cek kode aset ECG 02, tipe aset ECG, nama asetnya ECG Fukuda, ruang IMC. Setelah kita cek ulang, kita bisa save. Biar tidak ada kesalahan, kita masukkan lagi yang kedua ECG 003. ECG Fukuda, tipenya ECG, untuk lokasinya di poliklinik. Nah, kita cek ulang, nomor aset ECG 003, ECG Fukuda, tipenya ECG, lokasi asetnya di poliklinik. Ini ECG 003, ECG Fukuda, ruang poliklinik. Setelah kita cek, kita save, kita new lagi, kita ke ECG 4, dan tipenya ECG, ruang ICU, location asetnya di ruang ICU. Kita cek ulang lagi, ECG 004, ECG Fukuda, ruang ICU. ECG 004, ECG Fukuda, ECG ruang ICU. Kita save, kita klik new lagi, kita masukkan lagi ECG 05, ECG Fukuda, tipenya tetap ECG, lokasinya kita tetap sama di ICU. Kita klik save. Ini sudah ada 5 inputan yang sudah saya masukkan, ECG 1 sampai 5. Lalunya kita akan rongsen 001. Kita copy. Setelah kita masukkan aset numbernya, kita cek ulang. Untuk rongsen 1 ini keterangannya atau nosnya pesawat rongsen Siemens. Copy.
Untuk tipenya itu Rongsen. Tipe Rongsen lokasinya yang Rongsen 01 itu di IMC. Kita masukkan IMC, ruangan IMC, kita save. Yang kedua Rongsen 002, keterangannya pesawat Rongsen Philips. Tetap di Rongsen, ruangannya di ICU. Kita cek Rongsen 002 pesawat Rongsen Philips, tipenya Rongsen di ICU, dan sekulan 002 Rongsen pesawat Rongsen ICU, ruang ICU. Kita save. Setelah kita save, kita klik new lagi. Yang ketiga yaitu tensimeter 001. Notnya tensimeter Omron. Tensimeter 001, tensimeter Omron, tipenya di tensimeter, lokasinya di apa tadi? Kita cek. Untuk yang 001 di ruang IMG. Ruang IMG 001 Omron tensimeter IMG. 001 tensimeter Omron ruang IMG. Kita save. Setelah kita save, kita klik new, kita masukkan yang tensimeter yang 2, tensimeter Omron, punya tensimeter 02, tensimeter Omron ruang poliklinik. Lokasinya ruang poliklinik mana? Ini di ruang poliklinik. Tensimeter 002, tensimeter Omron poliklinik. Kita save. Kita klik new. Kita yang ketiga ini sama dengan nomor yang 002. Tensimeter 003 Omron, tipenya tensimeter, ruangannya poliklinik. Kita save. Kita cek lebih dahulu. Tensimeter 003, tensimeter Omron ruang poliklinik. Tensimeter 003, tensimeter Omron, tensimeter poli. Kita save. Kita klik new lagi. Kita masukkan yang keempat. Keempat ini tensimeter GA. Kita cek tensimeternya itu ya, tensimeter 004, tensimeter GA. Lokasinya di tensimeter, lokasinya di mana tadi? Di ruang ICU. Kita cek tensimeter 004, tensimeter GA ruang ICU. Tensimeter 004, tensimeter
terlebih dahulu, mengecek tensimeter 004, tensimeter GEA, tensimeter di ICU. Kita masuk di asset list lagi, kita new tensimeter 005, tensimeter GEA, tipenya di tensimeter, lokasinya di ICU. Kita cek terlebih dahulu yang tensimeter 005, tensimeter GEA ruang ICU, tensimeter 005, tensimeter GEA, tensimeter ICU. Kita save. Untuk yang terakhir, tensimeter 006, terangannya tensimeter Omron. Tensimeter Omron, tipenya tensimeter, lokasinya di ruang bedah. Kita cek tensimeter 006, tensimeter Omron, ruang bedah. Udah salah tulis. Ruang bedah. Saya terlebih dahulu yang ini. Biar tidak hilang. Sudah, tensimeter 006, tensimeter Omron, ruang bedah. Setelah itu kita save. Nah, ini sudah saya inputkan semua yang ada di tabel di Excel tadi. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu. Kita cek 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5. Setelah itu kita akan mengecek ada beberapa alat yang ada di ruang emergency. Kita klik search, kita klik new, kita klik location assetnya, kita klik emergency. Ini emergency, kita sudah klik. Setelah kita memasukkan lokasi asetnya, kita klik apply. Maaf, kelihatannya saya tadi ada salah memasukkan nama. Ini seharusnya ECG Midray. Yang kedua ini sama ECG Midray. Kita benerin terlebih dahulu di asset list tadi. Kita kembali di asset dashboard, asset list, ECG berapa tadi? ECG 003 sama 005. 03 ECG ini Midray. Edit ECG Midray. ECG Midray, tipenya ECG di ruang poliklinik. Ruang poli, ECG kita save. Sama yang tadi ECG 005, kita edit, ganti ECG Midray. Kita save. ECG 005, ECG Midray, ECG equipment di ruang ICU. Benar. Kita kembali asset list. Setelah itu kita sudah bisa menginsert alat-alat yang ada di salah satu ruangan. Untuk itu tutorialnya saya akhiri sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Bye bye.